Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur atas anugerah dari Bapa di surga. Saat ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online minggu kedua di bulan keluarga GKMI Pati tanggal 11 Juli tahun 2021. Saat ini kita mau datang ke hadiratnya, mengucap selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kita akan awali ibadah pagi ini dengan bersama menaikkan satu pujian, Saat Ini Ku Datang. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang penuh
Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita pada minggu pagi ini. Ibadah bulan keluarga di minggu yang kedua. Kita mulai dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah saya akan membacakan dari surat Efesus 1 ayat 5 dan 6 demikian. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Kasih Yesus indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus menghiasi hati dan jiwa kita. Kasih Yesus mengalir di dalam setiap keluarga kita. Di tengah badai dan pergumulan keluarga, kasih Tuhan Yesus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Dan sebagai pujian penghantar bersama kita pujikan kasih Yesus indah dalam hidupku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita seraya menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, di dalam kesempatan beribadah pada pagi hari ini, kami menyatukan hati kami, menundukkan kepala kami, datang kepada Tuhan untuk membawa semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus melihat keberadaan kami semua, mengasihi kami, dan selalu menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang kami panjatkan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pati dimanapun mereka berada, yang tentunya menjalani kehidupan tidak terlepas dari banyak pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Kami datang kepada Tuhan memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan melawat satu persatu jemaat-jemaat kami. Tuhan mendengarkan setiap doa dan seruan mereka. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang tengah dihadapi, yang saat ini hamba tidak dapat mengungkapkannya satu persatu, Tuhan akan melihat jauh ke dalam hati mereka. Dan biarlah setiap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi, Tuhan sendiri yang ikut campur tangan. Tuhan akan menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka mengalami kelemahan tubuh mereka. Dan secara khusus juga kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang terpapar virus COVID-19. Baik mereka yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah, maupun yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Biarlah tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit, yang terpapar virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, sehingga mereka sehat kembali seperti sedia kala, dan mereka dapat menjalani aktivitas mereka sesehari dengan baik. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan. Hiburkanlah hati mereka. Mendoakan juga untuk keluarga yang merawat agar diberikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra, yang prima. Dan juga kami mendoakan untuk seluruh jemaat kami Tuhan. Di dalam menjalani aktivitas sesehari, mereka harus bekerja, berusaha, berjumpa dengan banyak orang, sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan yang baik, memberikan daya tahan tubuh yang prima, sehingga tubuh mereka dapat melawan virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami juga sehati mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan tengah bersatu untuk dapat menghadapi pandemi ini, untuk dapat keluar dari situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, yang akan menolong setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan hasil yang baik. Situasi lonjakan pandemi COVID-19 ini dapat segera ditekan, dapat segera menurun. Bahkan jika Tuhan berkehendak,
maka bangsa dan negara kami ini boleh dibebaskan dari situasi pandemi ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong bangsa dan negara kami. Dan secara khusus kami juga mendoakan untuk situasi ekonomi di dalam bangsa dan negara kami ini yang tentu mengalami kemerosotan oleh karena situasi pandemi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan juga menolong agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi krisis ekonomi dapat segera mengatasi ekonomi di dalam negara kami ini, Tuhan, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kota Pati, Kabupaten Pati. Biarlah Tuhan juga menolong agar situasi pandemi di Kabupaten Pati ini juga dapat segera menurun lonjakannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh masyarakat di Kabupaten Pati dapat hidup dengan aman, sehat, dan sejahtera. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap komponen yang ada. Biarlah Tuhan pakai di dalam kesatuan hati sehingga kami dapat menciptakan GKMI Pati yang bersekutu, yang bersaksi, yang melayani bersama-sama di dalam kesatuan hati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya ini kami bawa kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mendengarkan setiap seru doa dan permohonan kami. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga adalah rumah pujian. Adalah tema dari firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Salim. Menyambut firman Tuhan, mari bersama kita naikkan satu pujian, Keluarga Allah.
datang di hadirat-Mu. Kami datang untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bawa seisi rumahku untuk datang sujud menyembah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami datang dan kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, bimbinglah kami, agar setiap firman yang kami dengarkan itu boleh membangun kehidupan iman kami, dan secara khusus di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah keluarga kami senantiasa terus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang menjadi dasar pemberitaan sabda firman Tuhan pagi ini. Efesus 1 ayat 3 sampai 14.
Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada juga keluarga yang sempurna. Karena selalu dan selalu kita dapat menemukan kekurangan dalam setiap keluarga. Ada banyak kenyataan yang mencengangkan. Keluarga yang kita lihat dalam tampilan sehari-hari atau bahkan yang kita lihat di Facebook, di Instagram, yang nampak begitu harmonis, romantis, menyenangkan, ternyata sebaliknya. Selalu ada kurang dan lebihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting dari semuanya itu adalah bagaimana keluarga itu bertumbuh dan berproses. Sehingga menjadi keluarga yang terus meningkat dalam segala kebaikan. Dan melalui surat Efesus pasal 1 ayat 3-14 yang sudah kita baca ini tadi, maka kita diajak sebenarnya untuk melihat mengapa dan bagaimana keluarga itu dapat bertumbuh dan berproses. Mari kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan kepada kita
bahwa keluarga itu memang terdiri dari pribadi-pribadi yang tidak sempurna, tetapi telah dikuduskan sehingga tidak bercacat di hadapannya. Saya akan membacakan sekali lagi ayat yang keempat, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi keluarga Kristen, keluarga Allah itu adalah telah dikuduskan. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan lanjutkan ayat yang kelima. Dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih-Nya dikatakan kita dijadikan anak-anak-Nya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan inilah bahwa kita keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dan dijadikan anak-anak-Nya. Dan inilah yang seharusnya menuntun kita paling tidak untuk melakukan dua hal dalam keluarga kita, yaitu koreksi dan konstruksi. Kita akan melihat satu persatu. Koreksi, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini artinya bahwa setiap keluarga harus mawas diri. Setiap anggota keluarga itu harus berani mengakui kelemahan-kelemahannya dan berjuang untuk memperbaiki diri. Jadi setiap anggota keluarga harus berani mengakui kelemahan dan berjuang untuk memperbaiki diri. Artinya segala sifat, segala sikap, segala habit yang buruk, yang merugikan itu harus kita buang. Dan sangat penting di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tidak menunjuk kesalahan orang lain, tetapi dengan kesadaran mengoreksi diri. Lalu yang kedua tadi adalah konstruksi. Tentu setelah setiap anggota keluarga itu melakukan koreksi, maka selanjutnya harus melakukan apa yang disebut dengan konstruksi, yaitu membangun dengan habit yang baru, membangun kepribadian dengan segala hal yang baru, dengan segala hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Itu yang pertama. Lalu dari firman Tuhan ini juga yang kedua, Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa keluarga itu dilimpahi dengan kekayaan kasih-Nya. Keluarga itu diberikan segala hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan untuk dapat mengelola kehidupan ini dengan baik. Ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kita semua Bapak Ibu menurut firman Tuhan menyadari bahwa merubah diri itu tidak mudah. Yang namanya melakukan koreksi dan konstruksi itu tidak mudah. Tetapi semuanya itu dapat terjadi Bapak Ibu, kalau kita ini mengandalkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kekayaan kasih, hikmat, dan pengertian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan pribadi lama. Kita pasti bisa Bapak Ibu
menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan modal yang berharga. Modal itu adalah kasih yang melimpah, hikmat dan pengertian. Nah, dengan semua itu, maka kita pasti akan bisa lebih memahami kehendak Tuhan bagi diri dan keluarga. Kita akan lebih bisa berpikir, lebih bisa memutuskan dan bertindak yang terbaik. Kita bisa mengerti satu sama lain, berinteraksi dan melayani dengan baik. Oleh karena itu, eksplorasi Bapak Ibu secara maksimal kekayaan kasih, hikmat dan pengertian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama akan terus bertumbuh dan berproses lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari firman Tuhan kita menangkap satu pesan yang sangat kuat, bahwa tujuan utama dari keluarga itu adalah agar dapat menjadi puji-pujian dan kemuliaannya. Ayat yang ke-12 Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Itu adalah tujuan utama dari keluarga Kristen. Memang Bapak Ibu, keluarga-keluarga boleh saja menetapkan tujuan pribadi, tujuan keluarga, seperti ingin menjadi lebih makmur, ingin menjadi lebih sejahtera, ingin lebih sukses dalam mendidik anak, menjadi keluarga yang terhormat, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Namun ingat Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu semua adalah tujuan sementara. Dan bahkan kita harus sangat berhati-hati dengan tujuan yang bersifat duniawi semata. Sebab justru dalam banyak hal itu semua sering menjadi pangkal masalah dalam keluarga, bahkan menghancurkan keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tundukkan tujuan keluarga itu dalam terang rencana Tuhan, di mana keluarga itu disatukan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan kebaikan, kekudusan, dan keselamatan Tuhan. Utamakan dulu keluarga kita ini untuk menjadi puji-pujian bagi Tuhan, apapun kondisi keluarga kita. Setiap keluarga Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, baik yang baru atau yang sudah menempuh puluhan tahun perjalanan, akan mengerti betapa rapuhnya upaya untuk mengejar yang namanya kesempurnaan keluarga menurut ukuran kefanaan. Oleh karena itu, jangan puas hati hanya dengan menjadi keluarga yang kaya, terhormat dan terpandang. Itu belum sampai pada tujuan utama. Keluarga harus belajar bagaimana upaya untuk mengejar kemuliaan Tuhan, untuk menjadi pujian bagi Tuhan. Itulah yang justru akan membawa keluarga kita ini pada damai sejahtera yang melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Penting Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap anggota keluarga berproses dan bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, sehingga keberadaannya dalam keluarga itu menjadi kontribusi yang berharga bagi keluarga itu untuk mencapai tujuan di dalam Tuhan. Minggu lalu Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana tiap-tiap anggota itu adalah tiang penyangga di dalam membangun keluarga. Dan hari ini kita memperdalam lagi bagaimana tiap tiang itu harus bertumbuh dan berproses sehingga mampu berkontribusi
untuk menjadi keluarga yang menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Sebagai keluarga Kristen, keluarga Tuhan sendiri, kami sangat bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami diingatkan kembali Tuhan, sebagai anggota keluarga dari tiap-tiap keluarga Tuhan, mempunyai tanggung jawab dan harus berkontribusi untuk membangun keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa memuji nama Tuhan. Rumah kami menjadi rumah pujian bagi Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan setiap anggota keluarga kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan mengingatkan kita semua sebagai anggota keluarga untuk terus bertumbuh dan berproses menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki, hingga keberadaan kita di dalam keluarga menjadi kontribusi yang berharga bagi keluarga untuk mencapai tujuan di dalam Tuhan, yaitu mengejar kemuliaan Tuhan dan menjadi alat pujian Tuhan. Mengakhiri ibadah pada pagi hari ini sebagai pujian pamungkas, mari bersama kita pujikan lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersaat teduh. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.